sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin, anta kasirun wa ghali, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqani, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqani, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa innal ka'bata tuhsyarul kal arusil mazfuqah wa kullu man hajjaha yata'allaqu bi astariha
yas'auna hawlaha hatta tadkhulal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Amin, Ketua DKM, para pengurus masjid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la nikmatillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita umur, kesehatan, terutama mudah-mudahan ada rezeki yang paling besar, nur cahaya iman dari Allah yang disimpan di dalam hati kita. Mudah-mudahan cahaya iman, walaupun ada setitik dua titik, mudah-mudahan itu selalu akan bersinar di dalam hati kita, sampai mudah-mudahan kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu ketika ini kenapa dibacakan ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi ini asbabun nuzulnya di dalam kitab tafsir Jalalain, juga sama dibahas di dalam kitab tafsir Sawi. Ada dua kekasih yang tidak disetujui oleh kedua orang tuanya. Itu ternyata itu asbabun nuzul ayat itu. Enggak nyangka, ya memang seperti itu asbabun nuzulnya. Yang pertama namanya Asapun, nama laki-lakinya. Nama perempuannya Nailatun. Itu kejadiannya waktu zaman Umar bin Lahim sebelumnya. Masih zaman Fatrah. Ka'bah kan sudah Allah ciptakan sebelum Nabi Adam diturunkan. Tapi bangsa Arab sudah ada, negeri Arab. Maka karena kedua orangnya tidak menyetujui, Asapun seorang laki-laki dan Nailatun seorang perempuan kawin lari. Kawin larinya kemana? Ke dalam Ka'bah. Kedua sejoli itu masuk ke dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah melakukan perzinahan. Di dalam Ka'bah melakukan perzinahan, seketika Allah pun langsung laknat, langsung adab. Kedua-duanya dijadikan patung oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan batu. Batu yang berbentuk manusia. Akhirnya tidak lama kemudian, maka oleh orang-orang jahiliyah jauh-jauh sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, patung Asapun disimpan di Bukit Sofa, patung Nailatun disimpan di Bukit Marwah. Maka di situ sa'i itu ada, cuman sa'inya ala kaum musyrik jahiliyah. Mereka tawaf dari Sofa ke Marwah bukan syariat daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, tapi memang adat kebiasaan jahiliyah. Mereka datang ke Sofa untuk menyembah, untuk bersujud kepada patung Asapun. Mereka datang ke Marwah untuk menyembah, untuk bersujud ke patung Nailatun. Itu terus berlanjut sampai zaman Abu Jahal. Nah, akhirnya turunlah ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi bukan itu syariatnya. Syariat yang diperintahkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak bagaimana histori perjalanan Siti Hajar mencari air ketika melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Itu sampai berapa? 7 kali. Nah, itu sejarahnya Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin memang sudah dijelaskan ada tentang bagaimana kisah orang yang diterima hajinya di waktu Halbi Halam Pajedin. Insya Allah nanti ada yang diulang, ada yang memang belum dijelaskan. Kalau kemarin kan bukan seingatnya, ingat yang mutolak, tapi ini insya Allah di bawah kitabnya. Jadi begini,
Pada zaman tabi'in ada namanya seorang ulama. Seorang ulama ini bermimpi. Di dalam mimpi ulama tersebut, nama ulamanya Ali bin Muwafiq, seorang ulama tabi'in. Di dalam mimpinya ini, karena beliau telah menunaikan ibadah haji selama 1 tahun, dia bermimpi didatangi oleh 2 malaikat. Sebab pada waktu itu ada 600.000 yang berangkat haji pada tahun itu. Jadi pada zaman tabi'in ada 600.000. Sekarang ada 1 juta. Selisih berapa tuh ya? Pada zaman itu. Nah, akhirnya di dalam mimpi itu dia bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, ini yang 600.000 ini diterima semua ke ibadah hajinya?" "Lah," kata, "enggak. Kebanyakan enggak diterima." "Memang berapa?" "Allah sudah beritahukan kepadaku sittatu anfasin. Hanya 6 orang saja yang diterima ibadah haji." Itu pada zaman tabi'in. Pertanyaannya kalau zaman sekarang berapa coba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya summartafa'a fil hawa fagoba. 2 malaikat itu terbang ke atas langit dan langsung menghilang. Seketika langsung aku bangun. Falamma afadat min Arfah. Waktu itu aku ketiduran waktu wukuf di Arfah. Setelah itu faja'altu afqara fi kasratil khalqi. Aku berpikir, ya Allah, dari 600.000 yang diterima hanya 6 orang. Mikir, apakah aku termasuk dari 600.000 itu yang tidak diterima? Padahal yakin ini Syekh Ali Al-Muwafiq termasuk daripada 6 orang itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada tarjah, termasuk engkau yang 6 orang tersebut. Nah, ini termasuk min auliya Allah, kekasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketiduran lagi. Setelah ketiduran lagi, maka faida syakhsani qad nazala, maka didatangi oleh kedua para malaikat. Akhirnya, terus bagaimana ini nasibnya nanti di yaumil qiyamah? Mereka sia-sia dong. Maka akhirnya apa yang terjadi? Wahai Syekh, sesungguhnya yang 6 orang tersebut fa innahu wahaba likulli wahidin minasittati mi'atu alfin. Allahu akbar. Apa coba? Dari 1 orang itu, yang ratusan ribu itu dapat jatah 1 orangnya 100.000 pahala. Dari ratusan ribu itu mendapat jatah pahala dari 6 orang itu, setiap orangnya mendapat 100.000 pahala. Jadi wasilah daripada karomah 6 kekasih Allah itu yang ratusan ribu ke bawah akhirnya diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, cintailah, dekatilah dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, wa innal ka'bata. Nah, ini tentang masalah Ka'bah. Ada yang bertanya, Ka'bah itu kan dihancurkan. Nah, gitu pertanyaan. Ka'bah itu nanti dihancurkan. Nah, dan perlu diketahui para bapak, ternyata Mekah pernah tidak mengadakan haji selama 40 kali. 40 kali, bukan 40 tahun. Mekah pernah tidak mengadakan haji 40 kali. Salah satunya Hajar Aswad pernah dicuri oleh Qaramithah. Qaramithah itu siapa? Seorang daripada sekte Syiah. Dicuri sehingga beberapa tahun tidak ada haji. Akhirnya 22 tahun kemudian itu Hajar Aswad dikembalikan. Dari dulu emang Syiah itu ya bikin rusuh. 22 tahun baru dikembalikan. Yang kedua, kejadian Zuhaimin. Pada waktu Masjidil Haram dikudeta. Diserang oleh pasukan-pasukan Syiah yang memang dari Iran.
dikepung, banyak yang meninggal, ditembaki. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kerajaan Arab Saudi minta bantuan daripada tentara Prancis. Apa yang dia bikin inisiatif, jamaah disuruh keluar semua, sebab itu menara semuanya sudah dikuasai. Mimbar Imam Masjidil Haram sudah dikuasai. Akhirnya dia bawa banjir. Jadi itu dibikin banjir Masjidil Haram, langsung dialiri dengan listrik. Akhirnya semuanya pada mati. Itu pemberontak. Dan pernah selama 8 tahun tidak ada haji. Di situ orang Irak dan orang Hijaz tidak boleh melaksanakan haji, sebab ada perselisihan hebat sampai bunuh-membunuh suku Abad dan suku Abid. Dan kenapa asbabul nuzulnya ada meningitis? Sebab pada tahun 1987 di situ ada wabah meningitis yang menyerang daripada Arab Saudi sampai sekarang, maka ada yang disebut suntik meningitis. Adanya meningitis itu dari tahun 1987. 1850, 1865, 1883 itu pernah tidak mengenakan haji. Mudah-mudahan bapak-bapak yang belum umroh bisa berangkat umroh. Orang yang bapak-bapak yang sudah umroh mudah-mudahan bisa kembali lagi untuk berangkat umroh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ketika wa innal ka'bata, nanti Ka'bah oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihias seperti pengantin, Pak. Wa kullu man hajjaha yata'allaqu bi astariha, tapi haji yang mabrur ya. Haji yang makbul. Mudah-mudahan yang sudah berangkat haji jamaah Masjid Al-Amin hajinya haji mabrur, haji makbul. Wa kullu man hajja ta'allaqu, mereka akan nempel di Ka'bah. Nanti akan nempel lagi di belakang. Nempel lagi sampai itu si Ka'bah membawa haji-haji yang mabrur masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran daripada al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Itu proses teknisnya. Terus yang kedua, Hajar Aswad itu ternyata punya 2 mata, punya 2 lisan. Hajar Aswad, Innal Hajar Aswad yaqutatun min yawaqitil jannah, terbuat daripada intan yakut, punya 2 mata, punya lisan, yantiku, dan bisa berbicara. Cuman kita nggak dengar aja. Yantiku bihi yashhadu, apa yang disaksikan, apa yang diucapkan oleh Hajar Aswad, likulli man istalamahu bihaqqin wa sidqin, akan berbicara dengan membenarkan, akan membicara dengan hak. Oh, si fulan sudah istilam kepadaku. Oh, si fulan sudah mencium aku. Oh, si fulan sudah istilam kepadaku, dan itu akan termemori, track kalau ada fotonya. Kita istilam, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Itu kalau ibarat ada kameranya buat memori. Kalau istilamnya diterima, ciumnya benar-benar diterima, insya Allah nanti akan bersaksi. Wa yashhadu, Hajar Aswad ini akan bersaksi, akan memberi pertolongan kepada orang yang istilam dan kepada orang yang mencium Hajar Aswad. Yang selanjutnya, satu ketika baginda Rasul Sayyidina Umar bin Khattab, waktu ini zaman Khalifah Umar bin Khattab, kan antri. Umar bin Khattab, jadi bapak-bapak ngomongnya gini, kalau Rasulullah tidak mencium, aku pun tidak mencium. Itu zaman Umar bin Khattab. Udah Abu Bakar wafat, zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ngomong begini, laula ani ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabiluka ma qabaltuka. Andai saja aku tidak melihat baginda Rasul mencium engkau, baginda Rasul enggak nyium engkau wahai Hajar Aswad, diajakin ngomong itu Hajar Aswad, maka aku tidak akan pernah mencium engkau. Di belakang nangis Sayyidina Ali, summa baka, nangis. Wah. Jadi kalau sahabat itu, Pak, kalau perselisihan enggak salah, itu enggak nangis. Maksudnya itu kurang tepat. Nah, sahabat kalau berbeda pendapat itu kadang-kala nangis. Nanti ditegur, kenapa nangis? Mohon maaf, apa yang kau sampaikan ini keliru. Nah itu, nangis supaya enggak kesinggung kali ya. Kalau itu salah, sesat, ya ribut. Kalau sahabat enggak, nangis.
Kenapa engkau nangis wahai Ali? Taskubul ibroh, aku menyampaikan itu sebuah ibarat dan pelajaran. Waktu stajabul du'awati, dan aku meyakini setiap kita doa di Hajar Aswad, doa kita pasti dikabulkan. Faqala Ali, ya Amirul Mukminin. Bukan itu maksudnya. Engkau tadi ada kalimat bahwa Hajar Aswad ini la yanfa wa la yadurru. Tidak ada manfaat dan tidak ada madarat. Tapi aku masih terngiang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal huwa yadurru wa yanfa." Hajar Aswad ini ada manfaatnya. Hajar Aswad ini nanti bisa ngasih madarat, bisa narik madarat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha ta'ala," sesungguhnya mohon maaf, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah bikin perjanjian, "Innallaha ta'ala lamma akhadha al-misaq ala dzurriyyati kataba alaihim kitaban. Qala alastu birabbikum." Satu ketika pada waktu di alam dzurriyyah kita ini masih formula pada dulu, alam ruh. Semua makhluk diciptakan di punggungnya Nabi Adam. Kalau secara dalam itu ruh manusia itu ditaruh di punggungnya Nabi Adam semuanya. Ruh-ruh anak cucu Adam. Ditanya oleh Allah, "Alastu birabbikum?" Apakah kamu percaya atau tidak bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka jawaban daripada orang yang beriman, qalu bala syahidna. Aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Apa yang terjadi kalau orang yang beriman menghadap ruhnya? Tapi kalau orang kafir sambil membalikan badan. Dan kalimat qalu bala syahidna fa'al qamau hadal summal qamau hadal hajar itu langsung dimasukkan ke Hajar Aswad. Ucapan-ucapan kita waktu di alam ruh itu semuanya ada di Hajar Aswad, diarsipkan, dimemorikan di Hajar Aswad. Bisa dibayangkan enggak? Dari mulai diciptakan Nabi Adam sampai manusia yang mengalami kiamat, itu ada datanya di Hajar Aswad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana pahala ketika kita ada di sana? Kata Imam Hasan Al-Basri, bapak-bapak, perlu diketahui Imam Hasan Al-Basri itu perawi hadis pertama. Jauh dengan Imam Bukhari zamannya. Jauh dengan Imam Syafi'i zamannya. Jauh dengan Imam Abu Hanifah zamannya. Imam Syafi'i, Imam Hasan Al-Basri umur 20 tahun. Sayyidina Ali umur 50 tahun. Murid kesayangan Sayyidina Ali adalah siapa? Imam Hasan Al-Basri. Perawi pertama itu benar-benar masih orisinal. Langsung bermuajahah, meriwayatkannya hadis, langsung berhadapan dengan sahabat. Meriwayatkan hadis sahabatnya masih ada. Makanya pernah ditanya waktu umur 20 tahun sudah jadi ulama, bagaimana itu? Wahai Hasan Al-Basri, kata Sayyidina Ali, aku bikin satu pertanyaan, kalau engkau bisa jawab, maka aku izinkan. Aku ridho engkau mengajar di seluruh majlis-majlis yang ada di kota Baghdad ini, di negara Irak ini. Tapi jika engkau tidak bisa menjawab pertanyaanku, dengan berat hati engkau harus keluar daripada negara Irak ini. Baik, wahai Tuhan, ma huwal Islam? Apa itu Islam? Kata Imam Hasan Basri, Islam itu huwa az-zuhdu, satu kalimat tadi. Zuhud. Mengeluarkan kecintaan dunia yang ada di dalam hati kita, memasukkan kecintaan kepada Allah di dalam hati kita. Apa kata Sayyidina Ali? Baik, kalau begitu aku izinkan kau boleh mengajar di seluruh majlis-majlis tahlim yang ada di negeri Baghdad. Jadi sanadnya dekat kalau yang Hasan Basri. Sayyidina Ali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma dua aja. Imam Hasan Al-Basri ngaji ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngaji ke baginda Rasul. Baginda Rasul ngaji ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngaji ke Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya langsung di sini kata Sayyidina radhiyallahu anhu, anna saum yaumun fiha bimi'ati alfin. Orang yang berpuasa satu hari di Mekah dan Madinah itu mendapatkan 100.000 sama dengan dia berpuasa 100.000 hari. Dia bersedekah dengan 1 dirham mendapat pahala 100.000 dirham. Setiap amal-amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terus bukan kira-kira. Ini proses kiamat itu kapan? Di sini ada. Awalnya gimana ini ketika mau dihancurkan jagat raya ini? Maka diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi, qala Allah taala, ini hadis kursi. Idza aradtu an ukhriba dunya, hadis kursi. Ketika aku mau menghancurkan alam dunia ini, bada'tu baiti. Maka pertama kali yang aku hancurkan adalah rumahku. Pertama kali yang aku hancurkan adalah Ka'bah Baitullah. Seperti apa kronologisnya? Kronologisnya dikatakan bahwa awal daripada hadis baginda Rasulullah SAW, istaksiru minat tawab, wahai sahabat kalian harus memperbanyak tawab jika dalam melaksanakan haji dan umroh. Sebab kenapa engkau harus banyak tawab? Bihadal qabla ayarfa'a, sebelum Ka'bah Baitullah nanti akan diangkat ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ka'bah Baitullah, sebelum diangkat, faqad hadama marrataini, 2 kali dirobohkan. Siapa lagi kalau bukan namanya Dzu Saqatain. Dzu Saqatain itu orangnya orang Habasah, punya 2 betis yang sangat kecil, badannya hitam legam, tapi hampir seluruh dunia makhluk takut kepadanya. Dia bawa pasukan begitu banyak, saking banyak-banyaknya itu pasukan rombongannya dari Ka'bah sampai ke Laut Merah. Gak ada yang bisa ngelawan. Dia bawa cangkul, sendirian aja dia sedikit. Dicangkul Pak itu tembok Ka'bah, keprok, jatuh itu bata, di emrat. Habis itu batu-bata. Dan apa yang ada di dalam Ka'bah pun diemrat. Diemrat itu di estafet. Dibuang kemana itu Pak? Batu-batu Ka'bah dibuang ke Laut Merah. Yang tersisa tinggal apa? Yang tersisa yaitu tinggal sadarwannya itu apa? Pondasinya aja. Enggak lama kemudian diribuhkan lagi, pondasinya dihancurkan. Setelah itu baru itu Ka'bah diangkat oleh Allah ke atas langit. Bisa dibayangkan nanti ada orang yang tawaf, tapi tawafnya sudah tidak ada Ka'bah lagi. Dia hanya mentawafi yang sisa-sisa itu pondasinya saja. Itu pasti akan terjadi. Dan nanti detik-detik itu 7 tahun benar-benar tidak ada haji. Itu jelang-jelang datangnya hari kiamat. Maka setelah itu apa yang terjadi? Summa yunsahul Qur'an minal qulubi. Orang-orang yang hafal Quran, yang Qurannya sudah ada di dalam hati, fala yudkaru minhu kalimatan, orang itu langsung dilupakan memorinya oleh Allah. Ngedadak enggak hafal Quran, ngedadak enggak bisa baca Al-Quran. Selanjutnya apa yang terjadi? Sum faidal waraq abyadun, seluruh kitab-kitab termasuk ini kan Ihya Ulumuddin, termasuk kitab Ulumuddin, semuanya huruf-hurufnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat Al-Quran dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nanti akan gelap 3 hari 3 malam. Ada si orang yang beriman, dia sholat malam, dia curhat sama temennya, saya sholat tahajud kayaknya banyak amal, kok nggak subuh-subuh sih? Matahari nggak menampakkan. Sholat lagi, ini sholat kayaknya kok aturan subuh, kan jam udah nggak ada. Meteor udah jauh-jauh hari turun, listrik udah nggak ada, internet udah nggak ada. Zaman dulu lagi, zaman pedang lagi. Ini zaman sudah selesai, dan udah beres semua. Dajjal udah mati nih zaman nih. Dajjal udah mati, Ya'juj wa Ma'juj sudah mati, Nabi Isa sudah meninggal.
sebagian besar orang yang beriman sudah meninggal. Sudah selesai, orang Yahudi sudah habis di muka bumi ini. Sudah hancur. Ini tinggal 3 hari lagi ke kiamat. Tapi ada segelintir orang-orang yang beriman. Saya sholat sampai capek, kok enggak sih? Sholat lagi. Ini kayaknya 2 hari nih saya sholat. Akhirnya apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu datang pagi hari, matahari terbit dari arah barat. Wah, semuanya memang hampir 100% orang yang maksiat semua. Sudah tidak mengenal Allah, kembali kepada zaman jahiliyah. Ulaika kal annamul hadam, mereka sama sekali benar-benar seperti binatang. Makanya saya kaget, Elon Musk itu ya, yang beli Twitter. Sampai gini, nggak apa-apa, saya ke neraka juga katanya. Toh di sana banyak orang kok. Kalau orang terlalu kaya gitu Pak ngomongnya. Kebanyakan uang. Terlalu nyaman. Biasanya seenaknya ngomongnya leluasa. Nggak apa-apa, saya masuk neraka juga. Kan dia pengen menciptakan dunia. Nggak apa-apa, saya masuk banyak dihujat. Nggak apa-apa, saya masuk neraka juga. Di sana kok memang kebanyakan orang masuk ke sana. Dia nggak tahu kayak gimana emang. Kalau udah di neraka, mudah-mudahan kita masuk surga. Boleh nanti kita ngejek. Wanada ashabul jannati ashaban nari an afidu minal ma aw mimma rajakumullah. Itu Elon Musk nanti yang sombong-sombong. Ya, kalau nggak masuk Islam nanti minta air, setetes air, baru dia ngerengek. Sakitnya asli, bukan sandiwara. Minta sepotong makanan surga, baru tuh nanti. Karena memang seperti itu Pak, orang-orang kafir itu. Hampir rata-rata orang-orang kafir itu sama siksaan nantang sampai sekarang. Sudah kafir, kaya raya, dia menguasai, rata-rata nantang sama neraka. Kayak dulu aja, mana siksaan, katanya mau datang. Sama, banyak yang kayak gitu. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada orang-orang tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya itu menjerit, ya Allah, bukan ya Allah ya. Apa gitu, orang maksiat semua. Itu jalan. Kemana? Ke arah timur. Oh, semuanya tepuk tangan. Dalam hadis motor gitu. Oh, ini hanya fenomena alam. Masih ada bahasa gitu Pak sampai sekarang. Dari sekarang sampai nanti masih. Oh, ini hanya fenomena alam. Oh, ayo maksiat lagi, maksiat lagi. Balik lagi mataharinya. Balik lagi Pak. Balik lagi. Kaget semuanya. Dari barat ke timur, semuanya bahagia. Ayo maksiat lagi. Itu hanya fenomena alam. Balik lagi. Balik lagi ke barat. Setelah balik lagi, itu ada disebut Big Bang, dentuman paling terbesar. Dari atas langit itu ternyata kalau dalam bahasa hadis ditutupnya pintu tobat. Akhirnya mereka semua tahu setelah mendengar dentuman daripada pintu tobat ditutup, mereka yang menangis darah untuk kembali maksiat, mohon maaf, tidak diterima. Orang yang baca syahadat ribuan kali tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itulah bagaimana tentang keistimewaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang apa sih istimewanya? Salah satunya dalam kitab Taurat yang dibawa oleh Wahab bin Nabi, kalau dulu itu yang boleh haji dan umroh para nabinya aja. Anaknya enggak boleh. Nabi Adam, Nabi Musa, itu kan anaknya jarang diceritakan ya kalau Nabi Musa ya. Anaknya banyak. Anaknya enggak boleh. Karena termasuk umat, istrinya enggak boleh. Istrinya, anaknya enggak boleh haji, umatnya enggak boleh haji, enggak boleh umroh. Hanya nabinya aja seorang. Tapi kalau umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya boleh, anaknya boleh, semuanya boleh, siapapun boleh. Nah, itulah yang diinginkan oleh Nabi Musa, sampai Nabi Musa merengek-rengek, ya Allah, bagaimana amal ini berikan kepada aku? Ummatu Ahmad, Allah sampaikan, ini amal ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada alasan yang begitu besar kenapa Nabi Musa ingin dijadikan umat baginda Rasul. Gibtoh Pak, gibtoh itu iri kebaikan, iri, saya itu pengen kayak gini amalannya. Coba. Sebab kalau dulu itu berat, orang yang murtad taubatnya bunuh diri. Kalau nggak bunuh diri, walaupun dia
kembali lagi ke agama Nabi Musa, tetap masuk neraka selama-lamanya. Beda. Tapi kalau umat Islam, dia murtad balik lagi. Makanya mohon maaf waktu itu saya Pak Sudomo ya, ketemu sama Pak Dokter Didin Hapidudin, salaman gak diterima. Astagfirullah. Itu ada kisah, saking kesel kalian berapa kali punya agama kan, datang lewat aja. Udah gini Sudomonya, mungkin masih muda kali ya Pak Dokter Didin, cuek aja lewat aja. Itu cerita orang tua tahun 95 ya, 95 barang gitu, ngajakin salaman, dilewat aja. Jadi kenapa Akang kan manggilnya kalau orang enggak suka sah, dia mempermainkan agama katanya. Nah, subhanallah. Jadi ijul Islamnya kuat di situ. Kalau yang lain biasa salaman ajakan salaman. Nah, itulah intinya apa? Intinya sekali lagi kita bersyukur menjadi umat yang paling terbaik, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jika ada kesalahan, itu kebodohan dari saya. Jika ada benarnya, haqqun minallah, itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.